Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Ibu dosen pengampu, Ibu Monika Dewi, SPD, MPD, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Ganendra Harsatya Fyagi dengan NIM 1710625 dari program studi S1 Bisnis Digital. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan uh, UAS makalah saya dengan mata kuliah Financial Management dan presentasi kali ini yang berjudul Pembelian Mesin Penggerak Roda Otomatis pada Bengkel Om Heri Jaya. Oke, kita langsung next saja. Jadi pada latar belakang dan rumusan masalah, latar belakang dari pembahasan ini berawal dari pentingnya sektor usaha UMKM, khususnya pada jasa otomotif. Bengkel merupakan salah satu jenis usaha yang memiliki kebutuhan pasar yang cukup stabil, karena masyarakat terus membutuhkan layanan, perawatan, dan perbaikan kendaraan. Nah, pada Bengkel Om Heri Jaya, merupakan bengkel yang memiliki spesialis pada perbaikan kaki-kaki mobil. Dalam layanan seperti ini, kecepatan diagnosis dan kecepatan pengerjaan menjadi hal-hal yang sangat penting. Oleh karena itu, pemilik usaha mempertimbangkan investasi berupa pembelian mesin penggerak roda otomatis. Namun, karena nilai investasi mesin yang cukup besar, yaitu sekitar 120 juta, maka keputusan pembelian tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan perkiraan. Perlu dilakukan analisis kelayakan investasi agar pemilik usaha mengetahui apakah mesin tersebut dapat memberikan manfaat finansial yang lebih besar dibandingkan modal yang dia keluarkan. Dan rumus masalah dalam makalah ini mencakup profil usaha, kondisi kesehatan keuangan, solusi permodalan, kelayakan investasi berdasarkan NPV, serta strategi perbaikan keuangan setelah investasi dilakukan. Kita lanjut ke slide ketiga. Jadi kita di sini ada tujuan penulisan. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis secara sistematis rencana investasi pembelian mesin penggerak roda otomatis pada bengkel Om Heri Jaya. Yang pertama, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan profil dan karakteristik operasional usaha, terutama mana bengkel ini memiliki fokus pada layanan kaki-kaki mobil. Kedua, makalah ini bertujuan untuk menghitung kondisi kesehatan keuangan usaha berdasarkan pendapatan, pengeluaran, dan arus kas bersih bulanan. Yang ketiga, makalah ini menyusun alternatif solusi permodalan yang dapat digunakan untuk mendukung pembelian mesin baru. Dan yang keempat, itu ada makalah ini menilai kelayakan investasi dan metode net present value atau NPV. Dan yang terakhir, yang kelima, makalah ini memberikan saran atau financial improvement plan agar ekspansinya tetap aman dan tidak mengganggu arus kas operasional bengkel. Kita lanjut ke next slide. Dari sini ada landasan teori singkat ya. Jadi pada slide ini terdapat tiga konsep utama yang digunakan dalam analisis, yaitu net present value, cash flow, dan kelayakan investasi. Jadi net present value itu atau NPV adalah metode yang digunakan untuk menghitung selisih antara nilai sekarang dan arus kas masuk di masa depan dengan modal modal awal investasi. Metode ini memperhatikan konsep nilai waktu uang, yaitu bahwa nilai uang tidak selamanya sama, yaitu setiap di masa yang datang itu nilai uang berbeda dengan masa sekarang. Jadi rumusan VV secara sederhana adalah total present value dari cash inflow dikurangi modal awal investasi. Jika hasil NPV bernilai positif, maka investasi dinilai layak karena memiliki manfaat yang diterima lebih besar daripada biaya awalnya. Sebaliknya, jika nilai NPV itu negatif, investasi sebaiknya ditinjau ulang. Nah, selain NPV, analisis juga menggunakan konsep cash flow atau arus kas. Dalam usaha bengkel, arus kas itu sangat penting karena menunjukkan kemampuan usaha dalam membayar biaya operasional, membeli onderdil, membayar karyawan, menyiapkan dana untuk pengembangan usaha. Karena kita langsung masuk ke profil usaha. Bengkel Om Heri Jaya adalah usaha otomotif yang dimiliki oleh Bapak Setiadi Heri. Bengkel ini bergerak pada bidang kendaraan dengan spesialisasi utama pada kaki-kaki mobil. Spesialisasi ini menjadi salah satu kekuatan usaha karena layanan kaki-kaki mobil membutuhkan keterampilan teknis, ketelitian, dan alat pendukung yang memadai.
Pelanggan yang datang biasanya membutuhkan pemeriksaan suspensi, roda, dan komponen lain yang berkaitan dengan kenyamanan serta keamanan berkendara. Di sisi legalitas, Bengkel Om Heri Jaya memiliki nomor induk berusaha atau NIB dengan nomor 9120317111813. Nah, keberadaan NIB ini menunjukkan bahwa usaha ini memiliki dasar legalitas yang dapat mendukung kegiatan operasional, pengajuan pembiayaan, maupun pengembangan usaha ke depan. Kita langsung masuk ke next slide. Di sini kita ada analisis kesehatan keuangan. Analisis kesehatan keuangan dilakukan dengan melihat arus kas bulanan bengkel On Heri Jaya berdasarkan data yang digunakan dalam makalah. Omset bengkel berada pada kisaran 70 juta sampai 90 juta per bulan. Jadi untuk analisis ini kita gunakan nilai rata-rata yaitu sebesar 80 juta per bulan. Dari sisi pengeluaran, terdapat beberapa komponen biaya. Sewa sebesar 50 juta per tahun, dan jika dibagi per bulan itu sekitar 4,17 jutaan, dan terdapat gaji karyawan, listrik, dan air yang diasumsikan sebesar 35 juta per bulan. Jadi maka total biaya tetapnya itu adalah 39,17 per bulan. Lalu kemudian ada biaya-biaya variabel lainnya, berupa pembelian onderdil atau suku cadang sebesar 15 juta per bulan. Jadi dengan demikian, total pengeluaran bulanan itu adalah sekitar 54,166 juta rupiah. Nah, jika omset 80 juta dikurangi dengan total pengeluaran sebesar 54,16 juta itu, maka arus kas bersih bengkel adalah sekitar 25.833.000 per bulan. Angka ini menunjukkan bahwa usaha berada dalam kondisi cukup sehat karena masih memiliki surplus kas bulanan. Kita langsung masuk ke slide 7, yaitu rencana investasi dan solusi permodalan. Rencana investasi yang dianalisis adalah pembelian mesin penggerak roda otomatis. Mesin ini digunakan untuk membantu proses pengecekan masalah kaki-kaki mobil agar lebih cepat, akurat, dan modern. Investasi ini penting karena dapat mendukung kualitas layanan bengkel. Dengan alat yang lebih memadai, proses diagnosis kerusakan dapat dilakukan lebih efisien. Hal ini juga berpotensi meningkatkan kapasitas layanan karena bengkel dapat menangani kendaraan dengan lebih cepat dan profesional. Harga mesin yang digunakan dalam analisis adalah 120 juta. Nilai ini dipilih sebagai opsi mesin standar berkualitas karena masih berada dalam rentang harga pasar dan dianggap realistis untuk kondisi keuangan bengkel. Untuk sumber permodalan, solusi yang dipertimbangkan adalah pinjaman bank melalui skema kredit usaha rakyat atau KUR maupun kredit modal kerja. Namun, penggunaan pinjaman harus tetap dihitung secara hati-hati agar cicilan tidak membebani arus kas operasional. Kita lanjut ke slide 8. Di sini adalah asumsi analisis NPF. NPV. Dalam analisis kelayakan investasi, terdapat beberapa asumsi utama yang digunakan. Pertama itu modal awal investasi atau C0 adalah sebesar 120 juta rupiah. Nilai ini merupakan harga mesin penggerak roda otomatis yang akan dibeli. Kedua, umur ekonomis mesin diasumsikan selama 4 tahun. Artinya, manfaat finansial dari mesin dihitung dalam periode 4 tahun. Ketiga, tingkat diskonto yang digunakan adalah 10% per tahun. Tingkat diskonto ini menggambarkan nilai waktu, uang, dan risiko investasi. Dan yang keempat adalah tambahan cash inflow atau arus kas masuk tambahan dari penggunaan mesin yang diproyeksikan sebesar 45 juta per tahunnya. Angka ini didasarkan pada asumsi bahwa mesin dapat meningkatkan kecepatan pelayanan, akurasi pengecekan, serta kapasitas kendaraan yang dapat ditangani. Jadi dengan asumsi tersebut, investasi akan dinilai layak apabila hasil NPV hasilnya positif. Lalu kita lanjut ke next slide. Di sini kita ada perhitungan discounted cash flow. Jadi pada saat ini kita menampilkan nilai cash flow, discounted cash flow atau nilai sekarang dari arus kas yang masuk selama 4 tahun. Jadi setiap tahun mesin diproyeksikan menghasilkan tambahan cash inflow sebesar 45 juta. Namun karena uang di masa depan memiliki nilai yang berbeda dengan uang saat ini, maka arus kas tersebut perlu didiskontokan menggunakan tingkat diskonto 10% per tahun. Pada tahun pertama,
present value dari 45 juta adalah 40,90 juta rupiah. Lalu pada tahun kedua, present value-nya menjadi 37,19 juta. Lalu pada tahun ketiga, present value sebesar 33,8 juta rupiah. Lalu kemudian pada tahun keempat, present value-nya sebesar 30,73 juta rupiah. Jika seluruh present value tersebut dijumlahkan, maka total present value cash inflow selama 4 tahun adalah 142.643.945 rupiah. Angka ini kemudian dibandingkan dengan modal awal investasi sebesar 120 juta untuk menentukan nilai NPV. Nah, artinya apa? Kita langsung masuk ke hasil NPV dan kesimpulan kelayakan. Berdasarkan hasil perhitungan, total present value cash inflow selama 4 tahun adalah 142.643.945. Modal awal investasi mesin adalah 120 juta. Maka perhitungan NPV adalah 142 juta dikurangi dengan 120 juta. Sehingga diperoleh NPV positif sebesar 22.643.945 rupiah. Karena nilai NPV lebih besar dari nol, maka investasi pembelian mesin penggerak roda otomatis pada bengkel Om Heri Jaya dinyatakan layak dan dijalankan. Artinya, investasi ini diperkirakan mampu menghasilkan manfaat finansial yang melebihi biaya modal awal setelah pertimbangan tingkat diskon 10% per tahun. Dengan kata lain, mesin ini tidak hanya berpotensi mengembalikan modal investasi, tetapi juga memberikan tambahan nilai ekonomi bagi bengkel. Namun hasilnya tetap bergantung pada tercapainya proyeksi tambahan cash inflow sebesar 45 juta per tahun. Lalu slide 11 di sini ada financial improvement plan dan saran. Meskipun NPV menunjukkan bahwa investasi layak, bengkel Om Heri Jaya tetap perlu menerapkan financial improvement plan agar kondisi keuangan tetap stabil. Saran pertama adalah melakukan strukturisasi pinjaman dengan hati-hati. Jika pembelian mesin menggunakan pinjaman bank, maka pemilik usaha perlu memilih skema pembiayaan dengan bunga rendah dan tenor yang sesuai. KUR atau kredit modal kerja dapat menjadi pilihan, tetapi tetap harus dibandingkan dari sisi bunga, biaya administrasi, dan besarnya cicilan. Saran kedua itu cicilan pinjaman sebenarnya tidak melebihi kemampuan surplus kas bulanan. Karena arus kas bersih sekitar 25,8 juta per bulan, maka cicilan harus diatur agar masih menyisakan dana untuk operasional, pembelian order deal atau dan dana cadangan. Lalu saran ketiga, bengkel perlu membuat pencatatan keuangan yang lebih terstruktur agar pendapatan biaya tetap dan biaya variabel dan keuntungan terdapat dipantau secara rutin. Lalu kita masuk ke slide penutup, yaitu slide 12, kesimpulan dan penutup. Sebagai kesimpulan, bengkel Om Heri Jaya merupakan jasa otomotif yang memiliki spesialis pada kaki-kaki mobil dan memiliki peluang untuk berkembang melalui investasi alat barunya. Dari sisi keuangan, usaha ini memiliki omset rata-rata 80 juta per bulannya. Kalau dengan total pengeluaran itu 54 juta per bulan dan arus kas bersih itu sekitar 25,8 juta per bulannya. Kondisi ini menunjukkan bahwa bengkel berada dalam keadaan cukup sehat dan memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan investasi. Dan rencana investasi mesin penggerak roda besar yang sebesar 120 juta dianalisis menggunakan metode NPV dengan umur ekonomis 4 tahun, diskon 10% dan tambahan cash flow 45 juta per tahunnya, hasilnya menunjukkan NPV positif sebesar 22.643.000 rupiah. Sehingga investasi dinyatakan layak dijalankan. Sekian dari presentasi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dan saya siap menerima semua kritik dan maupun saran dari kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.